Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Kak Usmut, Ustadz Imut. Oke, kali ini Kak Usmut bersama Om Badut lagi dong. Om Igo lagi. Nah, kalau udah gabung berdua ini, pasti kita akan berada di konten puasa. Podcast untuk anak dewasa. Anak dewasa. Iya. Supaya kita terdewasakan. Dengan pembahasan ini kita berharap bisa menjadi lebih dewasa. Dewasa Oke. dari pikiran dan perilaku. Puasa, podcast untuk anak dewasa. Oke, gimana kabarnya Om Igo sekarang? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita berada di mana nih Om? Studio yang keren. Perubahan. Oke. Ya, kita berada di studio. di studionya Debat Terus. Wah, Debat Terus nih subscribernya sudah 45.000 lebih Om. Oh ya? Kalau dibandingin sama channel Kak Usmut masih. Soalnya Kak Usmut nggak pernah nyuruh subscribe. Dari dulu tuh nggak pernah nyuruh subscribe. Oke. Karena gimana ya? Tapi biasa tak kasih hadis Om. Iya. Jadi tak kasih hadis. Oke. Di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Oke. Itu di hadis Muslim nomor 107. Nah, Oke. dan di hadis nomor 26 hadis Arba'in Nawawi dijelaskan setiap sendi ini wajib sedekah Om. Nah, Oke. jadi kan ini ada sendinya Om. Oke. Sendi jempol. Sendi. Nah, ini harus wajib sedekah. Oh, sedekahnya apa nih? Bisa tekan tombol subscribe, bisa. Oke. Yang penting wajib sedekah. Oke, itu berarti kalau subscribe itu sodako. Termasuk sodako sendi jempol. Jadi wajib sedekah dari 360 sendi itu tadi. Bernilai pahala ya? Pahalanya luar biasa. Oke. Oke Om, kita mau bahas apa ini? Biar kita tambah dewasa. Fenomena Fenomena yang akan terjadi lah. Beberapa orang atau mungkin kita akan merayakan sebentar lagi yang namanya Valentine. Wah, 14 Februari. Maaf, aku nggak ngerayain. Oke, bukan kita berarti. Oh, bukan kita ya. Oke, sebagian dari beberapa rekan-rekan kita merayakan Valentine. Oke. Yang lagi, ya makin tahun makin kesini, makin apa ya, makin meriah, makin variatif, semuanya lah. Oke, sebelum kita bahas, kita dengarkan ada yang mau lewat dulu Om. Oke. Puasa, podcast untuk anak dewasa. Oke Om, berbicara tentang katanya hari kasih sayang 14 Februari itu, Om Igo nih kalau tentang sejarah tuh luar biasa. Sejarah apapun insya Allah akan diulik sedalam-dalam mungkin. Nah, makanya Kak Usmut senang sama Om Igo ini. Nah, sekarang kita bahas sejarah tentang hari apa sih sebenarnya 14 Februari itu? Valentine itu tadi. Iya. Oh, yang kita tahu kan Valentine itu peringatan tentang kasih sayang. Ya, Valentine itu asal katanya dari Valentino, seorang Pembalap. Oh, bukan. Bukan pembalap. Oke. Seorang suci. Orang suci. Bisa dibilang santo kalau dalam iya. agama Kristiani, Nasrani, Santo Valentinus namanya. Oh, iya. Awalnya justru sebelum itu, jauh sebelum masanya cerita tentang Valentino tadi. Oke, itu ada yang namanya kita lari ke sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun atau mungkin ribuan tahun ke masa Romawi kuno. Jadi tanggal 13, 14 dan 15 Februari pada saat itu di Romawi itu diperingati yang namanya Lupercalia. Lupercalia. Wah, Kak Usmut juga baru dengar ini, seru ya. Nah, Lupercalia. Lupercalia. Jadi Lupercalia ini adalah suatu peringatan memperingati apa ya? Sesuatu yang, jadi awalnya Lupercalia itu adalah nama dewa. Wah, Nama dewa. Jadi nama dewanya adalah sebentar, tak contekan dulu. Oh ya. Oke. Nama Lupercus. Lupercus, seorang dewa. Oke, seorang dewa. Perayaannya namanya Lupercalia. Oke, perayaan itu dilaksanakan
untuk memperingati kesuburan. Jadi apa ya? Jadi mereka dalam satu peringatan itu mereka mengharapkan untuk kesuburan dan kesehatan hewan ternak. Oh, hewan ternak mereka ya Om. Jadi awalnya hewan ternak. Jadi Lupercalia itu adalah perayaan untuk hewan ternak supaya hewan ternaknya itu subur dan sehat. Dan bisa ini. Nah, itu tanggal 13, 14, 15. Jadi dalam 3 hari itu mereka akan melakukan perayaan sedemikian rupa, ritual. Lalu mereka berharap agar dewa Lupercus tadi itu memberikan kesehatan dan kesuburan untuk hewan ternak. Untuk hewan ternak. Wah. Nah, berjalannya waktu ke sini, terus ada yang namanya apa ya? Perubahan, pergeseran dari hewan ternak ke akhirnya dimasukkan. Jadi tidak hanya hewan ternak, tapi wanita-wanita itu juga supaya subur dan sehat. Itu kira-kira di abad ke-5, ke-4, ke-5 gitu. Jadi itu untuk memperingati sekaligus untuk menghormati pendiri Roma, yaitu Romulus dan Remus. Wah, itu nama-nama dewa semua itu. Nama dewa semua. Itu pendiri Roma. Jadi festival itu bergeser dari hanya ternak. Kemudian di abad sekitar ke-4, ke-5 itu muncullah, bergeser lagi lebih luas. Jadi tidak hanya hewan ternak tapi ke perempuan. Wanita. Oke, jadi supaya subur dan sehat juga. Jadi sejarahnya perayaan itu adalah ritual untuk kesuburan hewan ternak. Awalnya terus bergeser ke lebih luas ke manusia. Oke. Lalu begitu ada supaya lebih religius, ditetapkanlah oleh paus, aku lupa ya paus siapa. Ada tokoh agama Nasrani juga menetapkan tanggal 14 Februari sebagai hari kasih sayang. Diberi nama Valentine dan disisipkan kisah tentang Santo Valentino tadi. Oke. Jadi awalnya di situ. Jadi banyak bergeser, Oke. Jadi teman-teman yang baru tahu tentang sejarah ini atau mungkin teman-teman punya pengetahuan tentang sejarah Valentine tapi versi lain, mungkin tiap daerah juga beda ya Om. Mungkin beda. Sejarah itu beda daerah, beda cerita, beda yang ngomong juga beda nanti sudut pandangnya, padahal kejadian yang sama. Oke, buat teman-teman yang punya pengetahuan tentang sejarah atau versi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke Om, kita lanjut lagi Om. Oke. Sekarang apa nih? Kita akan melihat suasana 14 Februari yang sekarang seperti apa. Fenomena yang sekarang itu seperti apa sebenarnya? Di kacamataku kok malah lebih ke sini begitu bertemu ya budaya dahulu ketemu dengan budaya yang sekarang, ketemu dengan suasana yang kekinian, itu makin lama makin terlalu bebas saya bilang. Terlalu bebas. Jadi banyak yang menggunakan momen ini untuk membuat suasana kasih sayang itu sendiri kok ya agak sedikit melenceng lah ya. Kalau aku lihat laki-laki perempuan lebih ke aku berani bilang lebih ke seks bebas. Makin marak. Jadi di acara Valentine makin marak. Jadi sebetulnya ini itu dulu sudah sempat ada. Jadi waktu abad ke-5 tadi itu, zaman Valentino tadi itu sudah ada. Jadi dimasukkanlah acara perjodohan. Jadi laki-laki berhak memilih perempuan dan selama festival mereka hidup bersama dan kemudian kalau cocok mereka berumah tangga. Jadi ajang acara cari jodoh. Iya, cari jodoh. Nah, itu sekarang malah kebablasan akhirnya. Seperti itu. Kalau dari sudut pandang aku loh ya.
Nah, aku melihat fenomena itu cukup mengkhawatirkan kalau saya. Makanya saya termasuk orang yang tidak begitu euforia dengan Valentine gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa untuk komentar. Kalau mau sedekah silahkan. Oke, silahkan. Puasa, podcast untuk anak dewasa. Oke, kembali lagi dengan Puasa, podcast untuk anak dewasa. Nah, dari sudut pandang Om Igor tadi seperti itu, banyak yang kebablasan ya Om, dengan fenomena ini. Ya. Jadi kalau kita mau tarik hukum, jelas. Menurut Om Iko hukumnya ini gimana ini? Oke. Bagi orang yang merayakan. Bagi orang yang merayakan, untuk saya sendiri sebetulnya asal tidak kebablasan sah-sah aja. Tapi iya. karena banyak yang kebablasan dan tidak bisa menahan diri, ya aku tidak menganjurkan untuk istilahnya merayakan Valentine itu sendiri. Tapi Kaosmut sendiri akhir-akhir ini dari beberapa tahun yang lalu sering melihat ada yang memanfaatkan momen ini dengan positif. Misalkan memberi hadiah kepada orang tua. Oh ya? Kan hari kasih sayang, hari berbagi, hari ngasih hadiah. Bukan cuman pasangan laki-laki perempuan. Bukan, suami istri juga ada yang ngasih. Oke. Ada yang orang tua. Tapi kebanyakan yang viral itu ngasih ke orang tua. Hari kasih sayang dok sama pasangan yang nggak haram katanya. Pasangan yang nggak haram, gimana itu? Pasangan nggak haram. Halal berarti. Halal berarti. Jadi ngasihnya tuh ke yang halal. Oke. Jadi hari berkasih sayang tuh sesuai lah kepada siapanya. Oke. Jadi memanfaatkan momen hari kasih sayangnya ini. Oke, memanfaatkan momen. Iya. Kenapa harus memanfaatkan momen? Karena secara psikologi anak ke orang tua atau suami istri untuk memberi hadiah itu sangat gimana ya? Agak aneh. Tiba-tiba suami ngasih hadiah ke istri, atau kebalik istri ngasih hadiah ke suami. Ini malah yang keluar pikiran negatif malah. Tumben ngasih hadiah apa ini? Ada maunya ini? Atau gimana ya? Iya. Oke. Karena masuk akal. Orang Indonesia kalau mau ngasih hadiah itu, kalau nggak ada momennya jadi aneh. Apalagi buat orang tua, ngasih hadiah orang tua. Jadi perlu momen. Perlu momen. Salah satunya ini, hari kasih sayang. Oke. Masuk akal. Oke. Iya. Jadi kalau menurut Kaosmut, kalau dia memaknai hari kasih sayang itu adalah berbagi kasih sayang, sesuai kadarnya tadi, hukum dasarnya tetap malah dianjurkan. Karena kalau dia cara merayakannya hanya sekedar berbagi hadiah, lah itu bisa masuk ke prinsip Islam, seperti yang tahadu tahabu, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai, akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Bisa diulangi apa tadi? Tahadu tahabu. Tahadu tahabu. Saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai, akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Sebab akibat. Ya. Akibatnya bisa cinta itu karena salah satunya saling memberi hadiah. Memberi hadiah. Nah, Oke. Jadi dari situ kalau hanya sekedar memberi hadiah, ya manfaatkan, nggak apa-apa. Coba kalau kita tanya 100 orang, kapan dia terakhir ngasih hadiah ke suami istri atau pasangannya, atau ngasih hadiah ke orang tuanya? Kalau suami istri waktu menikah. Cuma itu. Habis itu kayaknya enggak ada lagi. Nah, setelah memberi mahar kita jarang juga memberi bunga, memberi apa jarang ya? Iya. Iya. Oke. Biasanya kalau pasangan tuh ulang tahun ngasih hadiah. Ulang tahun pernikahan, setahun sekali. Cuma itu kayaknya. Kalau nggak lebaran, THR. Jadi kalau ada momen-momen seperti ini, apa salahnya kita gunakan untuk berbagi hadiah, saling memberikan hadiah, agar semakin tumbuh rasa kasih sayang. Oke, kalau Kaosmut berbicara hukum dari dulu, Kaosmut selalu bilang semua perbuatan tuh ada hukum dasarnya. Oke. Dan hukum dasar ini bisa berubah menjadi
apapun, hukumnya bisa berubah sesuai kondisinya, entah itu orang pelakunya atau keadaannya, itu bisa mengubah suatu hukum. Seperti sejarah tadi itu yang berubah-berubah tadi Iya. ya, dari awal, dari hewan, terus ke wanita, ke pencarian jodoh, dan sekarang ya ada sedikit hubungan yang tidak boleh. Iya. Gitu. Sekarang malah ke anak ke Orang tua, atau suami ke istri. istri. Tahadu, Tahabu. tahabu. Oke. Jadi menarik. kalau kita bahas hukum tuh harus dilihat dulu pelakunya siapa, kondisinya gimana, bagaimana caranya, itu harus dilihat. Contohnya sholat. Hukum dasar sholat apa? Wajib. Boleh nggak kalau bilang sholat itu haram? Nggak. Boleh. Masa? Wanita yang sedang haid, Oh iya. itu haram untuk sholat, Om. Betul, betul. Padahal kita semua sepakat sholat itu wajib, tapi bisa jadi haram karena si pelakunya tadi tidak boleh sholat. Jadi kembali lagi, untuk merayakan selama bagaimananya itu tadi masih aman, kepada siapanya juga aman, sebaiknya silahkan berbagi. Oke, kalau aku tetap enggak ah. Awalnya untuk kesuburan hewan kok, carilah tanggal yang lain. Nah, bedanya apa, Om? Apa nih? Misalkan Kak Usmut ngasih Om Igo coklat, kue coklat, Oke, hari Senin, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kak Usmut ngasih coklat tanggal 12, Nggak apa-apa. Kak Usmut ngasih coklat tanggal 14 Februari. Nggak apa-apa. Nggak. Bener nggak apa-apa? Ya. Oke teman-teman, kalau kalian punya hukum atau sudut pandang lain, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nggak usah harus tanggal 14. Bebas. Tanggal lain juga boleh. Tanggal 14 boleh. Boleh. Oke, sebelumnya jangan kemana-mana, kita akan bahas satu hal yang lebih seru lagi. Puasa, podcast untuk anak dewasa. Oke, kembali lagi dengan Kak Usmut di konten puasa, podcast untuk anak dewasa. Oke Om, sebelum kita selesaikan permasalahan kita. Oke. Aku nggak pernah ini sama dia. Silakan Om kasih pesan-pesan buat teman-teman di sana. Oke, untuk merayakan hari kasih sayang, kalau untuk Om Igo nggak perlu harus Valentine, tapi kita harus punya momen yang tepat untuk memberikan hadiah untuk menimbulkan rasa cinta itu tadi. Oke, jangan segan-segan lagi. Yuk, mulai sekarang kita biasakan untuk memberikan sesuatu untuk pasangan kita, untuk yang kita sayangi, untuk ke istri, anak, atau anak ke orang tua, atau ke siapa saja. Oke, itu untuk Om Igo. Oke, jadi teman-teman silahkan menyesuaikan kadarnya Om. Oke. Mau ngasih, tapi kasihlah ke pasangan yang halal. Ya, Ya, ke betul. suami, ke istri, ke orang tua, dan paling penting juga guru Om. Oke. Guru ini harus Pasti. kita muliakan biar keberkahan kita tambah luar biasa. Oke teman-teman, jangan lupa untuk sedekah, karena setiap sendi kita harus wajib sedekah. Dan sendi jempol ini salah satu bentuk sedekahnya adalah tekan tombol Subscribe. Terima kasih Luar Om Igo. biasa. Oke, kita akan kembali lagi besok. Insya Allah kalau ada waktu. Oke. Kalau teman-teman ingin Kak Usmut dan Om Igo bahas sesuatu fenomena yang terjadi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kami undur diri. Saya Kak Usmut, Ustadz Imut, Dan Om Igo. Om Badut. Om Badut. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Nggak bisa. kasih Nggak usah hadiah. 14.